Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eko Wahyudi, dari kelas D NPM 17820 dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pertama, saya akan memberikan ulasan tentang pengendalian habitat vektor penyakit ternak yang mana ini akan berkembang di masyarakat. Pada awalnya di musim hujan ini banyak kendala atau penyakit yang eee, menimpa di lingkungan di sekitar ternak. Pertama yaitu dengan vektor. Vektor adalah organisme yang tidak menyebabkan penyakit tetapi menyebarkan dengan membawa patogen dari satu inang ke inang lain. Contohnya seperti nyamuk, yang biasanya itu, di masyarakat, yang banyak berkembang terutama di kandang-kandang. Selanjutnya untuk contohnya yang pertama yang berperan yaitu malaria, eee, yang bisa mematikan pada manusia. Selanjutnya, pengertian dari, hewan vektor yang berkembang pada hewan ini, khususnya di dalam, kedokteran ini sering disebut dengan vektor biologi dalam epidemiologi dan pemberian pembicaraan pada umumnya. Suatu makhluk hidup ini yang bisa dialami pada umumnya, yaitu penyakit ini banyak menular melalui vektor yang bisa membawa agen penyakit, seperti mekanisme, contohnya untuk penularan penyakit dalam vektor dibagi menjadi dua macam. Saya itu melalui vektor secara mekanik, dan yang kedua melalui vektor secara biologis. Untuk penularan mekanik itu biasanya sangat berlangsung pada umumnya pada penyakit yang dibawa dengan perantara, contohnya seperti vektor, kayak kuman, yang biasanya berkembang penyakit dalam tubuh, seperti serangga yang akan tidak bertambah banyak ataupun berubah bentuk. Pada penularan ini, penyakit ini melalui vektor secara mekanik, maka agen dapat berasal dari tinja, baik urin pada ternak maupun sputum penderita hanya melekat pada bagian tubuh vektor. Dan kemudian dapat dipindahkan pada makanan atau minuman pada waktu hinggap atau menyerap makanan yang tersebut. Contohnya yaitu pertama untuk hewan yaitu lalat tabanas akan berterbangan, yaitu dengan melalui perubahan iklim bisa juga atau penularannya melalui hasil antraks dan Trypanosoma evans. Yang selanjutnya untuk contohnya yaitu lalat rumah yang bisa disebut dengan Musca domestica dengan perantara kaki dan badannya menularkan telur melalui inang yaitu melalui cacing dan bakteri. Selanjutnya untuk penularan biologis ini banyak ditularkan melalui dengan tindak sebagai tuan rumah yaitu host yang berarti adanya kelanjutan hidup kuman penyakit yang dipindahkan, yang mana penularan penyakit ini melalui secara vektor biologis, agen biasanya masuk ke dalam tubuh vektor melalui gigitan atau melalui dengan hinggapan. Keturunannya yaitu selama dalam tubuh vektor, agen akan berkembang biak dengan mengalami perubahan morfologi saja sampai pada akhirnya menjadi bentuk inefektif melalui gigitan. Contohnya seperti tinja atau urin atau cara lain untuk berpindah ke satu tempat lain, ke tempat yang satu ke tempat yang lain. Contohnya pada penularan penyakit melalui vektor secara biologis, perubahan bentuk atau perkembangbiakan agen dibedakan menjadi berikut. Contohnya untuk propagative transmission, ini akan berkembang biak yang kedua yaitu cyclopropagative transmission, yang selanjutnya cyclodevelopmental transmission, dan yang terakhir transvariant atau hereditary atau keturunan. Propagative transmission yaitu suatu agen berkembang biak di dalam tubuh vektor tanpa mengalami atau perubahan stadium. Ini biasanya contohnya seperti
Yersinia atau pestis atau agen pes. Ini dalam tubuh pinjal atau flea Xenopus atau pinjal sebagai vektor bisa mati oleh Yersinia pestis. Untuk Cyclopropagative Transmission, ini bisa mengalami perubahan stadium dan perkembangbiakan di dalam tubuh vektor. Contohnya, Plasmodium atau agen malaria yang biasanya di dalam tubuh nyamuk Anopheles. Untuk agen development transmission ini biasanya eh, mengalami perubahan stadium hingga mencapai stadium infektif di dalam tubuh vektor tetapi tidak mengalami perkembangbiakan. Nah, inilah merupakan hewan yang pertama ini yaitu cacing filaria di dalam tubuh nyamuk dengan genus Mansionia dan Anopheles serta spesies nyamuk sulek Quinquis facientus. Untuk transferian atau hereditary keturunan, ini suatu generasi yang terkena infeksi tidak menularkan penyakit pada manusia, tetapi akan menularkan pada anaknya. Penularan ini akan terjadi melalui generasi berikutnya. Untuk contohnya penyakit scrub typhus yang disebabkan oleh Rickettsia status tugomasi dari tikus, contohnya Tromesicula agamusi, satu sejenis tungau atau mites. Vektor yang pertama tentang ulasan nyamuk, tentang habitat, yang mana inang vektor akan berkembang biak melalui kandang. Pertama, inang perantara melalui satu nyamuk, yang kedua adalah tikus, kecoa, atau hewan-hewan yang kecil lainnya seperti kutu dan lainnya, yang mana hewan ini akan mempengaruhi gerak masalah pertumbuhan tentang daya tahan tubuh hewan seperti hewan mamalia, sapi. Hewan ini akan mengalami suatu dehidrasi atau kekurangan daya tubuh. Yang pertama, hewan ini akan mengalami suatu gejala pertama dari akan mengalami demam. Yang ketiga akan mengeluarkan suatu air liur di bagian ingus hidungnya. Yang ketiga akan mengalami suatu letih atau lesu pada bagian badannya, akan mengalami suatu lemas. Itu ulasan yang pertama untuk mengenai vektor pertama. Yang ketiga yaitu tentang kebersihan, yang mana kebersihan hewan ini akan menunjang dengan tentang hewan-hewan mamalia akan mengurangi berkembangnya penyakit seperti vektor, contohnya nyamuk atau hewan tikus atau yang lain-lainnya. Dan habitat vektor penyakit hewan ternak, yang mana hewan ini akan mengalami suatu perkembangan. Pertama, di samping saya ini adalah hewan ternak sapi perah, di mana kita akan mengolah limbah. Pertama, limbahnya akan dibuat dengan suatu biogas, akan dikumpulkan suatu tabung, akan memberikan suatu manfaat tersendiri. Yang utama lagi yaitu tentang pakan, kebersihan pakan, yaitu kita memberikan suatu pakan yang harus bersih, harus ada tempat minum. Coba dilihat, ini adalah tempat minum yang sudah tersediakan. Pakan tetap harus kondisi tetap bersih pada waktu malam hari, yang mana habitat vektor ini akan memberikan suatu dampak tersendiri bagi hewan-hewan sapi perah khususnya ini. Kita harus memberikan suatu motivasi supaya sapi perah ini bisa memberikan susu yang terbaik untuk kita konsumsi, untuk yang layak untuk bagi konsumen. Selanjutnya untuk mengenai susu sapi perah akan lebih baik, kualitas yang baik jika pertama usapan nutrisi atau pakan yang baik, yang selanjutnya tentang pengolahan limbah yang harus baik, dan pemberian nutrisi pakan harus baik. Itulah ulasan yang dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.